Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isnani Fitri Rahman. Di video ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai rekayasa sosial metode dakwah Rasulullah dan Sunan Kalijaga. Rekayasa sosial atau social engineering dikatakan sebagai perubahan sosial yang terencana karena dalam sebuah perencanaan dapat memungkinkan dipilihnya tindakan-tindakan yang tepat sesuai dengan situasi dan kondisi yang benar-benar dihadapi pada saat dakwah diselenggarakan. Rekayasa sosial dilakukan karena munculnya problem-problem sosial, sehingga munculnya problem sosial yang harus segera diatasi, dan itu merupakan faktor utama dalam melakukan rekayasa sosial. Rekayasa sosial atau social engineering sering diartikan sebagai suatu cara untuk mengubah tatanan kondisi masyarakat yang menyimpang, salah, dan buruk menjadi masyarakat yang terarah, benar, dan baik. Dalam melakukan perubahan kondisi masyarakat yang tidak baik, maka pelaku rekayasa, agent of social change, atau dalam perspektif dakwah disebut dengan dai, dan seorang dai harus terlebih dahulu membuat perencanaan perubahan dengan menetapkan tujuan, strategi, media, aksi, dan objek aksi. Dalam Al-Quran, istilah rekayasa sosial terdapat dalam Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11 yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Jadi, salah satu problem sosial yang terjadi di masyarakat Indonesia, contohnya seperti sekarang ini, banyak sekali orang yang suka mabuk-mabukan karena menurutnya mabuk dengan meminum minuman keras akan menghilangkan semua masalah yang dialaminya dan dapat melupakan semua masalah dengan tuntas. Akan tetapi, buktinya seseorang yang telah sadar dari mabuknya akan kembali berhadapan dengan masalah yang belum terselesaikan. Sehingga dengan contoh seperti ini, suatu rekayasa yang harus dilakukan oleh seorang dai pertama melakukan dakwahnya secara berkala. Artinya, menuntaskan dengan mendakwahnya secara perlahan-lahan, di mana dai menegurnya atau memberi penjelasan terlebih dahulu kepada si pemabuk itu bahwa meminum minuman keras itu tidak baik bagi kesehatan, tidak ada manfaatnya dan tidak dapat menghilangkan masalah. Bahkan yang ada malah menambah masalah. Sehingga setelah dakwah secara perlahan-lahan itu sudah dapat diterima oleh si pemabuknya, maka barulah tahap kedua, si dai itu menjelaskan bahwa Islam itu melarang untuk meminum minuman keras dan minuman keras itu haram hukumnya. Adapun peran perubahan sosial dalam dakwah, yaitu perjalinan hubungan dai harus siap ditempatkan dalam berbagai bagian yang dihubungkan satu dengan yang lainnya, agar tidak terjadinya kekacauan, persamaan, dan lain-lain. Seterusnya, sebagai penyelenggara komunikasi, di mana si dai harus dapat menyampaikan komunikasinya yang bertujuan untuk terjadinya perubahan sosial terhadap tingkah laku, sikap, maupun perubahan yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan terakhir yaitu sebagai sumber daya manusia, di mana dai harus dapat memanfaatkan sumber daya manusia dengan cara edukasi, pendidikan, training, kompetensi, dan learning atau pembelajaran. Dan rekayasa sosial adalah strategi dakwah yang digunakan oleh Rasulullah dan Sunan Kalijaga dalam menyebarkan ajaran Islam. Rekayasa sosial dalam dakwah Rasulullah yang pertama, penggunaan budaya dan kebudayaan. Rasulullah menggunakan budaya dan kebudayaan yang ada di masyarakat Arab untuk menyebarkan ajaran Islam. Ia menggunakan cerita-cerita yang dikenal oleh masyarakat seperti cerita tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Musa untuk menjelaskan ajaran Islam. Dan yang kedua, penggunaan bahasa yang mudah dipahami. Rasulullah menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat Arab untuk menjelaskan ajaran Islam. Ia menggunakan metafora dan perumpamaan yang relevan dengan kehidupan sehari-hari untuk menjelaskan konsep-konsep Islam. Dan yang ketiga, penggunaan contoh yang positif.
Rasulullah menggunakan contoh yang positif dari dirinya sendiri dan para sahabatnya untuk menunjukkan bagaimana ajaran Islam dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ia juga menggunakan contoh yang negatif untuk menghindari perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Lalu, rekayasa sosial dalam metode dakwah Sunan Kalijaga berfokus pada pengembangan masyarakat Islam dengan cara mengintegrasikan budaya lokal dan nilai-nilai keislaman. Di antaranya yaitu yang pertama, penggunaan seni dan kebudayaan lokal. Mengadakan pertunjukan wayang kulit secara gratis untuk mengislamkan masyarakat Jawa yang dahulu sangat kental dengan tradisi Hindu Buddha secara halus dan tanpa paksaan. Lalu, penggunaan seni berpakaian seperti pakaian batik dan takwah serta suara dalam tembang-tembang seperti lirik-lirik dan guna-guna bacul. Dan yang kedua, akulturasi budaya, yaitu memadukan unsur-unsur kebudayaan yang ada pada saat itu dengan budaya keislaman seperti menggantikan mantra-mantra dengan pembacaan doa dan pengucapan dua kalimat syahadat dalam acara grebek maulid. Lalu menggunakan gamelan diciptakan oleh Sunan Kalijaga seperti gamelan Nagawilaga, gamelan Guntur Madu, gamelan Nyai Sekati, dan gamelan Kiai Sekati untuk melengkapi pertunjukan wayang dan mengiringi upacara keagamaan. Dan yang ketiga, penggunaan kearifan lokal. Menggunakan kearifan lokal dalam pengajaran akhlak seperti sikap menerima ing pandum yang diurai dalam sikap rela, terima, tenang, sabar, dan budi luhur. Lalu mengenalkan ungkapan sepikulan dan sigendongan bagi pembagian putra dan putri yang berarti dalam bidang muamalah. Dengan menggunakan strategi ini, Sunan Kalijaga berhasil membangun masyarakat Islam di Nusantara, khususnya di daerah Pulau Jawa dengan cara yang halus dan tanpa paksaan, sehingga Islam dapat diterima secara luas dan berkelanjutan. Jadi, rekayasa sosial adalah strategi dakwah yang digunakan oleh Rasulullah dan Sunan Kalijaga dalam menyebarkan ajaran Islam. Mereka menggunakan budaya dan kebudayaan yang ada di masyarakat untuk menjelaskan ajaran Islam dan membuatnya lebih mudah dipahami. Rekayasa sosial ini membantu dalam mengubah perilaku dan pola pikir masyarakat sehingga masyarakat dapat lebih mudah menerima ajaran Islam. Sekian sedikit penjelasan dalam video ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.